Apakah kamu tahu bahwa di tengah jantung Asia Tenggara pernah berdiri sebuah kekaisaran maritim yang begitu kuat, menguasai seluruh jalur pelayaran paling strategis di dunia? Sebuah kerajaan yang membuat para pedagang dari Tiongkok, India, Arab harus tunduk dan memberikan upeti, tempat di mana para biksu rela menempuh ribuan kilometer melintasi laut demi menimba ilmu keagamaan. Namun kemudian, kerajaan ini perlahan lenyap dalam senyap, seolah dilupakan sejarah. Inilah kisah tentang Kerajaan Sriwijaya, kekaisaran maritim agung yang pernah berjaya di Asia Tenggara. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata Sri berarti kemuliaan atau sesuatu yang suci, dan Vijaya berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya dapat dimaknai sebagai kemenangan yang mulia atau kemuliaan tertinggi. Sekitar tahun 500 Masehi, Kerajaan Maritim Sriwijaya mulai tumbuh di sekitar wilayah Palembang yang kini berada di Sumatera. Salah satu bukti tertua tentang berdirinya kerajaan ini adalah prasasti Kedukan Bukit yang dipahat pada tahun 683, ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat kawasan Karanganyar, yang mencatat tentang berdirinya Sriwijaya yang agung oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa bersama rombongannya. Dapunta Hyang memulai perjalanan suci yang disebut Siddhayatra dengan memimpin 20.000 pasukan dan 312 orang di atas perahu serta 1.312 prajurit darat dari Minangatamuan menuju Jambi dan Palembang. Di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sriwijaya mengambil langkah strategis pertamanya dengan menaklukkan Kerajaan Melayu, wilayah yang kaya emas dan makmur, yang juga dikenal sebagai Jambi. Sekitar tahun 680-an, penaklukan Melayu bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kewibawaan Sriwijaya di kawasan Asia Tenggara. Menurut isi prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, kerajaan ini telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Sumatera, bagian selatan dan Pulau Bangka, hingga mencapai daerah Palas Pasemah di Lampung. Selain itu, dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa Dapunta Hyang Sri Jayanasa melancarkan kampanye militer melawan Pulau Jawa pada akhir abad ke-7, bertepatan dengan masa kemunduran Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah. Dengan demikian, Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat dan mulai mengendalikan aktivitas perdagangan di Selat Malaka, bagian barat Laut Jawa, dan kemungkinan juga Teluk Siam. Sejak akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-11, Sriwijaya berhasil menjelma menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini terlibat dalam interaksi yang erat, seringkali bersifat persaingan dengan kerajaan tetangga seperti Mataram, Hom atau Kekaisaran Khmer, dan Champa. Fokus utama Sriwijaya dalam hubungan luar negeri adalah menjalin perjanjian dagang yang saling menguntungkan dengan Tiongkok, yang berlangsung sejak masa dinasti Tang hingga dinasti Song. Sriwijaya juga memiliki hubungan keagamaan, budaya, dan perdagangan dengan dinasti Pala yang beragama Buddha di Bengal, serta dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Berkat posisi strategisnya di Palembang, yang terletak di antara Selat Malaka dan Selat Sunda, Sriwijaya mengendalikan hampir seluruh jalur pelayaran penting yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, berperan sebagai penjaga gerbang antara timur dan barat. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, Arab, bahkan dari wilayah sejauh Afrika Timur dan Persia, semuanya harus singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk mengisi perbekalan, melakukan perbaikan, bertukar barang dagangan, atau menunggu datangnya angin muson yang bersahabat. Dengan menggabungkan kekuatan dalam bidang perdagangan, agama, diplomasi, dan penguasaan maritim, Sriwijaya membangun sebuah kerajaan yang fleksibel, yang tanpa perlu melakukan penaklukan militer mampu memperluas pengaruhnya ke seluruh Asia Tenggara. Inilah masa di mana Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam kekuasaan, kewibawaan, dan budaya, sebuah era keemasan bagi dunia maritim Asia Tenggara. Sriwijaya bukan hanya kerajaan yang kuat di bidang perdagangan dan maritim,
tetapi juga memiliki struktur sosial yang kompleks serta budaya yang kaya dan berpengaruh luas di kawasan Asia Tenggara. Secara ekonomi, Sriwijaya membangun fondasi kemaritiman yang kokoh dengan mengandalkan pajak perdagangan, jasa perantara pengangkutan barang, dan penguasaan atas jalur pelayaran utama dunia. Pelabuhan besar seperti Palembang dan Jambi menjadi titik persinggahan wajib bagi kapal-kapal dagang internasional, menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting arus barang dan lalu lintas maritim global. Meskipun Sriwijaya tidak banyak memproduksi barang sendiri, namun dengan mengendalikan peredaran barang antara Tiongkok, India, dan kawasan lain, kerajaan ini berhasil memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang dihormati. Dari sisi budaya, Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha Mahayana yang paling menonjol di kawasan ini, tempat di mana para biksu dari India dan Tiongkok datang untuk menuntut ilmu, mengajar dan menyebarkan ajaran agama. Berbagai wihara dan candi dibangun di seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya, dengan Candi Muara Takus di Sumatera bagian tengah, sebagai salah satu situs peninggalan Buddhis yang masih bertahan hingga hari ini, menjadi bukti kemegahan dan spiritualitas masa lalu. Arsitektur Sriwijaya mencerminkan perpaduan harmonis antara gaya India dan unsur lokal, menggunakan bahan seperti batu bata dan batu alam, dengan relief sederhana namun penuh makna dan menunjukkan kedalaman spiritual masyarakatnya. Bahasa resmi yang digunakan dalam prasasti dan konteks keagamaan adalah bahasa Sansekerta, sementara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memakai bahasa Melayu kuno, yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan bahasa Indonesia dan Malaysia modern saat ini. Pengaruh Sriwijaya tidak hanya terbatas pada Sumatera, tetapi menjangkau hingga ke Jawa, Kamboja, dan wilayah selatan Thailand, menyebar melalui jaringan dagang, agama, seni, dan sistem kekuasaan yang berbasis pada aliansi antar pelabuhan. Model ini menciptakan struktur kekuasaan yang tidak memusat seperti kerajaan daratan, tetapi mengandalkan konektivitas laut, kerjasama dagang, dan penyebaran nilai-nilai budaya yang menjalar jauh melewati batas wilayah fisik. Namun tidak ada kekaisaran yang bertahan selamanya. Bagi Sriwijaya, abad ke-11 menjadi titik balik yang tragis dalam sejarah mereka. Pada tahun 1025, kerajaan Chola yang kuat dari India Selatan, di bawah kepemimpinan Raja-Raja Chola Pemem, melancarkan serangan maritim besar-besaran ke Sriwijaya. Pada saat yang sama, Sriwijaya sedang lemah akibat konflik internal dan banyak kerajaan kecil mulai melepaskan diri. Serangan Chola menghancurkan pusat kekuasaan Palembang, membakar pelabuhan penting, dan menjarah kekayaan yang telah dikumpulkan selama berabad-abad. Meskipun Sriwijaya tidak langsung punah setelah serangan ini, wibawanya tidak pernah pulih seperti dulu. Dalam abad-abad berikutnya, Sriwijaya perlahan digantikan oleh kerajaan maritim baru seperti Majapahit di Jawa, sebuah imperium yang bahkan lebih besar dan menguasai hampir seluruh Asia Tenggara kepulauan. Menjelang akhir abad ke-13, Sriwijaya lenyap dari catatan sejarah, tanpa diketahui pasti kapan kejatuhannya terjadi. Kerajaan yang dulu mengendalikan lautan disegani raja, biksu, dan pedagang, kini hanya tersisa dalam puing-puing dan reruntuhan tersebar di hutan Sumatera. Meskipun tak lagi berdiri di atas peta dunia, warisan Sriwijaya masih hidup dalam memori Asia Tenggara hingga kini. Jejak-jejaknya tetap terlihat dalam prasasti kuno, candi-candi Buddha, dan bahkan dalam bahasa Melayu modern yang sangat dipengaruhi Sansekerta dan Melayu kuno zaman Sriwijaya. Banyak sejarawan menganggap Sriwijaya sebagai akar dari peradaban maritim Asia Tenggara, di mana ajaran Buddha, perdagangan, dan identitas lokal berpadu membentuk jaringan budaya dari Sumatera hingga Thailand, dari Kalimantan sampai Kamboja. Semangat Sriwijaya, kebebasan di lautan, keterbukaan budaya, dan penghubung antara timur dan barat masih menggema dalam semangat bangsa-bangsa Asia Tenggara masa kini. Dan mungkin yang membuat Sriwijaya begitu istimewa
bukan karena kekuatan pedangnya, tapi karena keberanian mereka membangun peradaban dengan kapal dan kepercayaan. Sriwijaya memang sempat terlupakan selama berabad-abad. Namun kini, dengan ditemukannya kembali batu-batu prasasti, candi kuno, dan catatan para biksu seperti Yijing, sinar kejayaan dari kerajaan besar ini perlahan kembali bersinar. Sriwijaya, kekaisaran yang pernah terlupakan, kini mulai dikenang kembali.